Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang beriman, bila ada pemimpin dan pasukan yang dipuji oleh Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah pemimpin dan pasukan yang membebaskan Konstantinopel. Rasulullah SAW memuji pemimpinnya sebagai sebaik-baik pemimpin dan pasukannya pun dipuji sebagai sebaik-baik pasukan. Oleh karena itu, para pemimpin Muslim berlomba-lomba untuk berusaha membebaskan kota itu. Dari kalangan sahabat, kita mengenal khalifah pertama dinasti Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, meluncurkan ekspedisi besar untuk membebaskan kota itu, yang di dalamnya terdapat sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansori yang usianya sudah tua, yang kemudian wafat dan dimakamkan di tengah-tengah ekspedisi itu, dan makamnya sekarang berada di Konstantinopel atau Istanbul. Qadarullah, ekspedisi ini gagal. Kemudian dilanjutkan ekspedisi pembebasan kota tersebut ini dilanjutkan dengan semangat oleh Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Beliau sangat bersemangat karena disinyalir yang membebaskan kota itu adalah seseorang yang namanya sama dengan nama Nabi Allah. Kebetulan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik namanya sama dengan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Padahal ekspedisi ini gagal. Usaha pembebasan itu terus dilakukan oleh para pemimpin lainnya dari berbagai dinasti, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kota itu berhasil dibebaskan oleh Sultan Muhammad II dari dinasti Utsmani pada tanggal 29 Mei 1453 Masehi. Artinya, kota ini dibebaskan sekitar 800-an tahun setelah Nabi Muhammad SAW mengabarkan kabar gembira pembebasan kota itu. Dinasti Utsmani atau orang Barat menyebutnya dinasti Ottoman diasaskan kepada pendirinya, yaitu Osman bin Ertugrul Ghazi, yang mendirikan negara itu sekitar tahun 1300-an. Ayah Osman adalah Ertugrul Ghazi. Siapakah Ertugrul Ghazi yang berhasil mewariskan semangat perjuangan kepada Osman itu? Pada tahun 2014 Masehi, sebuah serial televisi dari Turki muncul mengetengahkan kisah petualangan Ertugrul yang berjudul Dirilis Ertugrul. Dalam serial ini dikisahkan tokoh Ertugrul bertemu dengan tokoh-tokoh sejarah yang hidup pada masa kehidupannya, yaitu seperti Syekh Ibnu Arabi, Sultan Alauddin Khaitubat, Oghodai Khan, Berke Khan, Baijunoyan, dan juga di serial ini disebutkan tokoh-tokoh besar seperti Genghis Khan, Sultan Baybars, dan lain sebagainya. Siapakah tokoh-tokoh besar itu, tokoh-tokoh sejarah itu yang muncul atau yang disebutkan dalam serial Dirilis Ertugrul? Maka mungkin karena keterbatasan waktu atau durasi, profil tokoh-tokoh itu ya terbatas atau sedikit ditampilkan atau dikisahkan atau diceritakan di dalam serial itu, karena mengingat ya selanjutnya memfokus kepada bagaimana perjuangan Ertugrul Bey atau Ertugrul Ghazi. Maka buku antara para tokoh sejarah dan diri Ertugrul hadir untuk menjawab hal itu. Dan alhamdulillah buku ini akan kita bedah dengan episode pertama kita, yaitu kita akan ulas siapa Ertugrul Ghazi,
yang merupakan tokoh sentral dalam serial tersebut. Untuk mengulas tokoh tersebut, mula-mula kita akan mengulas bagaimana keadaan dunia Islam pada abad 13 Masehi. Saat itu dunia Islam sedang dalam kesulitan, dalam kecemasan, mengingat serbuan bangsa Mongolia di bawah Khan pertamanya Genghis Khan yang berhasil meruntuhkan imperium Islam yang sangat besar, yaitu imperium Islam yang bernama Khwarizm sekitar tahun 1220-an. Khwarizm ini, dinasti Khwarizm ini atau negara Islam Khwarizm ini menguasai, saat itu sudah menguasai kawasan Asia Tengah, Khorasan, dan juga Iran. Mengingat dunia Islam sedang babak belur itu, maka perlu tokoh baru untuk membangkitkan semangat perjuangan atau membangkitkan kejayaan Islam. Siapa si tokoh itu? Secercah harapan muncul dari seorang pria pemberani dari suku Kaji yang bernama Ertugrul Ghazi, salah satu putra Sulaiman Shah yang merupakan pimpinan dari suku Kaji Turk berbangsa Turki. Suku ini jumlahnya cukup besar dibanding suku-suku lain uh, dan berprofesi sebagai pemberani. Guna menghindari serbuan atau bencana bangsa Mongol, suku Kaji dan juga suku-suku lainnya bermigrasi. Ada yang sebagian ke Iran, ke Suriah, dan Mesir. Sementara Sulaiman Shah memilih untuk bermigrasi ke Suriah atau dengan tepatnya ke kota Aleppo. Dalam perjalanan melintasi Sungai Efrat, Sulaiman Shah wafat dan tenggelam. Sulaiman Shah tenggelam dan akhirnya wafat. Setelah wafatnya Sulaiman Shah, qadarullah suku Kaji terpecah menjadi dua. Putra Sulaiman Shah yang bernama Sunggul Tepin dan Gundokdu memilih untuk bermigrasi ke Ahlat bersama pengikut-pengikutnya. Sisanya memilih Ertugrul sebagai pemimpin mereka karena keberaniannya. Ertugrul lahir tahun 1191 Masehi di Ahlat, memiliki kepribadian yang pemberani, tak kenal takut dan pejuang. Jiwa kepemimpinannya itu sudah menonjol sejak kecil dibanding saudara-saudaranya. Dia tahu betul bagaimana mempertahankan sukunya, sehingga dia bersama saudara dan sukunya yang terdiri dari hampir 420 keluarga menuju Anatolia dan memasuki wilayah Kesultanan Seljuk Rum. Saat itu tahta Kesultanan Seljuk Rum diduduki oleh Sultan Alauddin Qaitubad. Sultan Alauddin Qaitubad ini memerintah dari tahun 1220 sampai 1237 Masehi, yang sangat terkenal karena keadilannya. Ketika Ertugrul Ghazi pergi melintasi Anatolia dalam rangka pergi ke ibu kota Konya untuk meminta perlindungan kepada Sultan Alauddin, dalam perjalanannya di dekat Ankara, Ertugrul Ghazi bersama pengikutnya itu melihat dua pasukan sedang bertempur satu sama lain. Ertugrul kemudian mencari tempat yang tinggi untuk melihat pertempuran berlangsung. Dia tidak mengenal satupun dari pasukan itu, tapi dia sambil memperhatikan bahwa salah satu dari mereka jumlahnya kecil dan yang lainnya jumlahnya besar, dan kelihatannya pasukan jumlah sedikit itu yang kecil itu akan kalah. Maka Ertugrul berkata kepada pemimpinnya, Abrar, kabarnya artinya, wahai para prajurit yang pemberani, Abrar, takdir telah mengantarkan kita ke medan perang. Dengan pedang disandang, bukanlah pria sejati. Bila kita hanya lewat tanpa berani menolong siapapun yang lemah, yang akan maka apa yang akan kalian lakukan? Itu kata itu. Salah seorang prajuritnya menjawab, tidaklah mudah bagi kita melibatkan diri dalam pertempuran dan berdiri bersama barisan yang kalah. Lebih baik bagi kita untuk tidak menjerumuskan diri kita ke dalam kehancuran.
Mendengar jawaban ini, Ertugrul berkata lagi, kata-kata ini tidak pantas diucapkan seorang atlar, seorang ab. Sebuah tindakan tidak terhormat bila kita justru memalingkan badan dari orang yang sedang terdekat dan amat membutuhkan pertolongan kita. Mari kita bergegas menolong mereka di siang hari yang ini. Mari kita jadikan pedang-pedang kita penyelamat nyawa mereka. Usai mengucapkan kata-kata tersebut, Abdul bersama pasukannya terjun ke medan perang dengan keberanian yang luar biasa, sehingga membuat takut pihak yang hampir menang tadi. Akhirnya, pasukan yang jumlahnya sedikit berhasil menang, dan ternyata pasukan yang dibantu Abdul Gaji adalah pasukan Seljuk Rum, pimpinan Sultan Alauddin Paikubat. Masih menjadi pertanyaan sampai sekarang, siapa pasukan yang uh, berhadapan dengan pasukan Seljuk Rum itu? Ada yang mengatakan itu adalah pasukan Romawi Bizantium, dan ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah pasukan Babar. Seorang sejarah dari Kuwait yang bernama Profesor Muhammad Khulaib Afnan dalam bukunya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berjudul Ertugrul, Sejarah Turki Utsmani dari Kabilah ke Imperium, berpendapat bahwa pasukan yang dihadapi Ertugrul ini adalah pasukan Khorizim yang dipimpin oleh Sultan Jalaluddin Minburni yang saat itu ingin menguasai kawasan Anatolia sekitar tahun 1230 Masehi. Sultan Alauddin sangat terkesan dengan keberanian Ertugrul Ghazi. Maka sukunya akhirnya diberikan daerah Karacadak dekat Ankara di wilayah kesukaannya. Itu adalah daerah berbukit. Dikatakan bahwa Sultan Alauddin memberikan daerah ini kepada Sukoyi agar perbatasan ini dapat dilindungi dari serangan Bizantium. Sultan juga mengizinkan mereka untuk menaklukkan daerah-daerah di sepanjang perbatasan dan menambahkannya ke dalam domain Kesultanan Seljuk Rum. Dalam rentang waktu yang singkat, Ertugrul berhasil mengesankan semua orang dengan keberaniannya. Setelah beberapa waktu, kota Sogut yang berada di dekat wilayah Bilecik juga diserahkan oleh Sultan untuk Ertugrul Ghazi. Kemenangan-kemenangan yang diperoleh Ertugrul Ghazi di kawasan perbatasan Seljuk Rum dan Bizantium membuat banyak suku-suku Turki lainnya bergabung dan menerimanya sebagai pimpinan mereka. Dengan demikian, kekuatan Ertugrul Ghazi meningkat dari cari dan pengaruhnya mulai terbentuk di daerah sekitarnya. Sebenarnya hal ini bisa jadi masalah bagi Kesultanan Seljuk Rum. Namun saat itu Kesultanan Seljuk Rum mempunyai masalah internal tersendiri. Satu sisi, orang-orang Mongolia telah menduduki wilayah yang luas di kawasan timur perbatasan Kesultanan Seljuk Rum. Di sisi lain, pasukan Romawi Bizantium berhasil menduduki kembali wilayah-wilayah bekas provinsi lama Bizantium lama di sebelah barat. Selain itu, di dalam negeri sendiri banyak pemimpin Seljuk yang telah membentuk pemerintahan yang otonom. Dengan itulah masalah yang dihadapi oleh Kesultanan Sultan Alauddin Atayubar. Selain itu, wilayah perbatasan biasanya dalam keadaan perang dan selalu ada ancaman serangan dari bangsa Mongol. Dalam situasi seperti itu, Sultan merasa tertolong oleh kemenangan-kemenangan yang ditorehkan oleh Ertugrul Ghazi di kawasan perbatasan. Sehingga Sultan memberi hadiah lagi kepada Ertugrul Ghazi. Ertugrul Ghazi diangkat sebagai wakil dari Sultan Alauddin ketika Ertugrul Ghazi berhasil mengalahkan pasukan gabungan orang-orang Mongolan Bizantium yang terletak di antara kota Yeni dan Bursa. Sultan juga menghadiahkan kawasan ini kepada Ertugrul dan ia menamai seluruh wilayah kawasan itu dengan nama Sultanuni dan menjadikan Ertugrul Ghazi komandan pasukan garis depan pasukannya. Di kawasan Sultanuni ini terdapat banyak kastil, padang rumput, dan tanah subur. Tetapi sebagian besar kawasan itu diduduki oleh
para pemimpin-pemimpin atau para bey-bey atau para tekbur yang keras kepala, dan oleh karena itu untuk membangun eh, otoritasnya secara penuh, Ertugrul Ghazi, dan kelak kemudian putranya Osman Ghazi harus berjuang untuk waktu yang lama. Ertugrul dalam memerintah di kawasan yang dialokasikan Sultan padanya itu menciptakan sebuah sistem sosial baru, yaitu semacam lembaga-lembaga sosial yang terdiri dari kalangan darwis dan tokoh-tokoh sufi yang bergabung dalam barisan militer Kayi. Karena saat itu hanya Belik Ertugrul lah yang menjadi satu-satunya benteng pertahanan kaum muslim di perbatasan Bizantium. Pada tahun 1281 Masehi, atau menurut versi lainnya tahun 1288 Masehi, Ertugrul Ghazi pun akhirnya wafat pada usia yang 90 tahun. Dari istrinya yang bernama Halimah Hatun, Ertugrul Ghazi memiliki tiga putra, yaitu Gunduz, Safi, dan Osman. Setelah wafatnya Ertugrul Ghazi, uh, dalam pemilihan kepala suku yang baru, Osman Ghazi terpilih sebagai Bey suku Kayi. Dan Osman Ghazi sepertinya adalah seorang muslim sejati juga, pemberani dan tangguh, dan dia melanjutkan serangkaian perjuangan dan memiliki berbagai kemenangan. Dan ketika Sultan Seljuk akhirnya runtuh sekitar tahun 1300-an Masehi, Osman Ghazi pun mengumumkan pemerintahan otonomnya di semua wilayah yang ditaklukannya. Itulah secara resmi berdirinya negara Utsmani atau Ottoman. Ertugrul Ghazi dimakamkan di apa? Ertugrul Ghazi dimakamkan di Sogod. Putranya Osman Ghazi membangun sebuah masjid di sana, dan makam Ertugrul Ghazi saat ini yang kelihatan megah dibangun kembali di era Sultan Abdul Hamid Han II. Pada tahun 1998, Masjid Ertugrul Ghazi dibangun untuk menghormatinya di Asgard, sebuah provinsi di negara Turkmenistan. Kembali kita tadi tentang serial dirilis Ertugrul yang dibuat oleh negara Turki. Ternyata serial ini mendapat sambutan yang sangat luas dari pemirsa di seluruh dunia. Di negara Pakistan, serial ini memiliki banyak penggemar, dan bahkan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan memujinya dan mengatakan bahwa ia telah mendorong warganya untuk menonton serial ini. Serial ini disiarkan oleh jaringan televisi Turki, yaitu TV1, dan menampilkan lokasi yang eksotis, karakter megah dan karismatik di wilayah tersebut, dan juga efek khusus, efeknya tinggi. Seorang wanita yang bernama uh, seorang wanita Amerika Serikat yang berusia 60 tahun menjadi Muslim setelah menonton serial This Ertugrul ini, atau di Barat di Inggris atau diinggriskan menjadi Resurrection Ertugrul. Penduduk Wisconsin memanggilnya sebagai Khadijah setelah dia menjadi mualaf. Seorang uh, dikatakan, dia berkata, saya menemukan serial Resurrection Ertugrul di Netflix. Setelah saya membaca detailnya, saya mulai menonton. Dari beberapa episode saja sudah membuat saya tertarik pada Islam. Begitu kata Khadijah kepada anak Edisi. Demikianlah serial ini ternyata memberi inspirasi bagi penontonnya. Dan semoga apa yang kami paparkan juga menjadi inspirasi bagi kita semua. Kami sudahi paparan tentang Ertugrul Ghazi ini sampai di sini, dan akan kami lanjutkan di episode selanjutnya. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.